Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel Cilote Wanipin. Bapak Ibu yang berbahagia, para pemirsa Cilote Wanipin, hari ini saya sedang berada di rumah kediaman calon anggota DPD RI peraih suara terbanyak di 14 Februari 2024, yaitu Sherin Iraloza Tasya, yang akrab dipanggil dengan Sherin. Senang sekali hari ini bisa podcast bersama Sherin. Kenapa? Karena saya melihat Sherin Iraloza, di lidah saya aja patah-patah jadinya nih. Sherin Iraloza Tasya adalah seorang anak muda yang tanggal 14 Februari kemarin peraih suara terbanyak dan dinyatakan lolos sebagai anggota DPD. Iya kan, DPD RI. Mungkin kita sebelum melangkah ke acara selanjutnya Sherin ya, kita awali dulu dengan sehabis Sherin mengikuti Pileg 2024 bulan Februari kemarin. Apa sih kegiatan Sherin setelah itu lagi? Setelah kan Sherin ini udah dinyatakan suara terbanyak nih, sudah menang, ya kan? Kabarnya ada Sherin lanjut ke kampus guna mengikuti pendidikan ya, sebagai seorang dokter muda, ya. Sudah dokter kan? Kalau sarjana kedokteran itu sebutannya dokter muda. Dokter muda ya. Habis itu berapa lama mengikuti untuk menjadi seorang dokter? Yang apa tuh Sherin? Saya kan nggak ngerti nih, karena saya kan anak teknik. Tentu nggak tahu dia istilah-istilah kedokteran. Silakan Sherin. Jadi kita melakukan pemilu tanggal 14 Februari ya. Tanggal 14 Februari hari pencoblosan. Tanggal 20 Februari Sherin langsung masuk koas. Oh, langsung masuk koas. Langsung masuk koas. Jadi kebetulan kenapa Sherin rasanya berkejar-kejaran dalam pendidikan? Karena memang seperti yang udah tanya tadi, kalau koas ini untuk menjadi seorang dokter itu kurang lebih ada 2 tahun atau ada 14 tase. Tase ini ada 14 bagian. Dan sebelum cuti untuk memfokuskan diri dalam kampanye sebelum 14 Februari itu Sherin sudah menjalani 5 stase. Kemudian harus mengambil cuti selama 7 bulan. Dan Sherin rasa 7 bulan itu sudah banyak harusnya stase yang Sherin bisa lewati. Iya, betul. Kemudian karena apapun hasilnya memang Sherin bertekad ketika sudah 14 Februari jadwal tercepat untuk kembali masuk ke dalam bursa koas, Sherin harus segera masuk. Nah itu kebetulan jatuh di tanggal 20 Februari, 20 atau 25 Februari. Makanya Sherin langsung masuk ke dalam koas tanpa merasakan euforia kemenangan 14 Februari. Karena bagi Sherin kemenangan sesungguhnya itu nanti setelah kita mengikuti proses hukumnya sampai dilantik. Sampai pelantikan. Sampai pelantikan. Ya, jadi Sherin kembali ke studi ya, kembali ke sekolah, kembali ke kampus. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi. Barangkali selama Sherin mengikuti koas ini, Sherin bertugas di mana? Di rumah sakitnya atau gimana? Waktu 25 Februari itu Sherin langsung dapat bursa stase masuk di public health di Solo. Di salah satu puskesmas di kota Solo. Nah itu pertama kali Sherin kembali lagi ke dalam dunia perkoasan. Oh, perkoasan. Ada yang menarik tentang pengalaman Sherin ketika koas di rumah sakit mana tuh? Oh iya, setelah dari Solo ke Padang, ke Siti Rahma. Siti Rahma ya, Siti Rahma ya. Rumah sakit Siti Rahma ya. Rumah sakit Islam Siti Rahma. Jadi ada hal yang sangat Sherin syukuri rasanya ketika sebelum 14 Februari itu kan Sherin banyak diberikan rezeki untuk bersilaturahmi. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal, yang tadinya jauh jadi dekat. Jadi ketika Sherin berkoas di rumah sakit Siti Rahma itu sebelum 14 Februari ya? Ini udah setelah nih. Oh, setelah ya, setelah. Jadi kayak sebelumnya kita kan udah ketemu banyak orang. Dan mungkin orang bertemu Sherin dari figur-figur foto atau sosial media. Jadi ketika Sherin balik perkoasan di Rumah Sakit Islam Siti Rahma, itu Sherin ada dapat jadwal untuk dinas jaga IGD. Jadi di IGD ini yang Sherin rasakan, Sherin yang pakai masker aja itu banyak sekali rasanya pasien ketika masuk langsung yang ngelihatnya agak lain nih. Sherin nggak udah dilihat lain ini. Iya ibu, kenapa ibu masih ngerasa kenal ya? Iya rasanya ini
yang caleg-caleg itu kan, yang pink kan ya, gitu. Oh iya Ibu, iya, makasih Bu. Ini Sherin yang kemarin caleg DPD RI. Betul. Iya, sampai lucunya waktu itu ada anak dari pasien yang benar-benar googling, Mama yang ini gitu. Oh, di googling, dicari ya? Iya yang ini itu. Betul Sherin nih katanya. Iya yang ini aku katakan. Sampai ada waktu itu juga sebenarnya agak kocak kalau diceritain, karena salah satu pasien Sherin, ibu-ibu pasien rumah sakit IGD itu datang dalam keadaan sakit perut ini. Iya. Sakit perut kan masuk, Sherin terima. Anak koas kan fungsi itu menerima pasien, melaporkan gitu. Terus ibunya, kok rasa kena lambuh, katanya. Sambil megang perut. Iya. Sampai teman saya juga cepet gitu. Saya bilang, iya Bu, Ibu kayaknya Ibu kenal Sherin nih, Sherin yang kemarin ikut caleg. Oh iya. Langsung ngeluarin HP ngasih ke anaknya. Iya. Coba cari. Foto enggak? Foto dulu. Perut sakit nih. Iya. Foto dulu. Capek foto dulu, ama kemasukan ke grup WRT kayak gitu. Iya. Foto dulu nih Bang. Abis foto saya bilang, Bu, perutnya nggak jadi sakit? Iya sakit. Gitu. Itu jadi pengalaman yang menurut Sherin kayak, wah kayak gini ya rasanya kalau kita banyak silaturahmi sebelumnya sama orang. Atau ada orang yang beberapa orang kenal sama kita yang sebelumnya belum ada rezeki pertemuan, tiba-tiba bertemu di tempat apapun itu. Iya, di tempat apapun. Dan dikenal. Ada rasa senang, haru tersendiri, diingat. Padahal ketika Sherin pertemuan itu sudah 3 bulan pasca dari Februari itu. Oh, 3 bulan masih senang ya, masih senang lah. Kayak waduh, masih di apa nih Sherin, sampai Sherin sempat nanya, Ibu kan Sherin pakai masker, kok ini kelihatan kok dari matanya gitu. Iya, matanya manis. Oh iya, Masya Allah, amin. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, ini perlu Wanipin sampaikan ini. Hari ini Wanipin ketemu langsung sama Sherin. Antara foto dengan aslinya, cantik aslinya loh. Amin. Nggak ada. Jadi orang bilang Sherin cantik di foto itu salah. Kalau hari ini saya di sebelah saya ini ya. Amin. Iya, asli cantiknya. Glowingnya asli. Itu Sherin, tokoh muda kita. Yang Sherin, saya juga mendengar pemberitaan di beberapa waktu yang lalu terkait dengan adanya rencana PSU, pemungutan suara ulang khusus DPD RI, dan tentunya 4 DPD yang hari ini Sherin adalah suara terbanyak untuk DPD RI itu adalah Sherin Iralozatasa. Suara yang kedua adalah Ibu Emma. Suara yang ketiga adalah Bapak Jelita Donald. Yang keempat adalah Bapak Muslim M. Yatim. Jadi dengan diadakan PSU ini bagaimana menurut Sherin? Iya kan, karena kemenangan Sherin ini bukan kemenangan Sherin pribadi, tapi ini kemenangan generasi muda, keterwakilannya di Senayan sana, kan begitu Sherin. Silakan Sherin. Kalau menanggapi tentang harus dilakukan PSU, insya Allah Sherin optimis lah. Iya. Karena seperti yang udah Ipin bilang, kemenangan yang Sherin rasakan di 14 Februari itu adalah kemenangan anak mudanya Minangkabau. Bagi Sherin secara pribadi, kalau kita harus menarik garis jauh tentang sejarah pejuang dan tokoh-tokoh politik di Minangkabau, itu mereka memulai dari usia muda. Artinya Sherin mengembalikan kebangkitan tokoh-tokoh politik Minangkabau ini dari usia muda. Jadi Sherin masih optimis karena Sherin yakin milenial yang ada di Sumatera Barat ini akan bersama-sama memperjuangkan bagaimana kita membuktikan bahwa milenial ini dapat berjuang loh. Iya, betul. Sampai akhirnya dibuktikan di 14 Februari suara terbanyak. Iya, dengan tanggal 14 Februari 2024 itu Sherin meraih lebih kurang 400.000 ya. Iya, 489. Iya, itu kan bukan suara yang kecil itu. Alhamdulillah. Iya kan, suara yang luar biasa. Dan memang PSU besok, Sherin sejauh ini apa yang telah Sherin lakukan ini untuk PSU ke depan ini? Ini kita bukan kampanye, kita nanya sama Sherin. Nanti dibilang pula Sherin kampanye kan? Kan begitu. Udah Ipin bertanya, Sherin menjawab. Iya, kan gitu. Ini bukan kampanye. Enggak, saya yang bertanya. KPU harus tahu juga, Wanipin bertanya, Sherin menjawab. Gitu. Kalau untuk terkait PSU, ya karena dikeluarkan aturan tidak boleh berkampanye lagi. Memang kembali menghubungi orang-orang yang sangat berjuang
untuk Sherin kembali. Iya, betul. Dan bukan hanya menghubungi secara personal, tapi juga secara universal. Karena dari 489.000 nikmat suara yang diberikan kepada Sherin, tentunya tidak mungkin rasanya Sherin pernah menemui satu-satu. Artinya ada orang yang lillahi ta'ala memilih Sherin pada 14 Februari, yang kembali Sherin sapa melalui sosial media. Karena Sherin akui, tadi kita bercerita terkait koas, setelah Sherin masuk lagi ke dalam dunia perkoasan, Sherin sedikit menarik diri untuk aktif di sosial media politik lah istilahnya, karena Sherin anggap itu karena adalah Sherin politik. Ingin fokus bagaimana kuliahnya Sherin selesai, kan begitu. Gimana koasnya selesai, dan yang kedua, kalau secara pribadinya Sherin, kenapa itu Sherin lakukan? Karena Sherin sadar, Sherin kembali ke dalam lingkungan pendidikan. Artinya Sherin tidak bisa membawa embel-embel Sherin calon anggota DPD terpilih. Saya anggota DPD RI yang terpilih loh. Artinya Sherin tidak boleh membawa embel-embel itu ke dalam dunia pendidikan. Karena bagaimanapun mereka yang akan mengajari Sherin di dunia pendidikan tetap posisinya lebih tinggi daripada Sherin. Baik Sherin sudah dilantik maupun belum dilantik, saat itu yang Sherin pikirkan, jangan sampai rasanya timbul keangkuhan di diri Sherin, sehingga Sherin kembali lagi narik diri sebagai Sherin anak koas ya sekarang, bukan lagi calon anggota DPD RI. Karena saat itu juga Sherin rasa Sherin harus menunggu segala jenis prosesi sampai dilantik, baru Sherin bisa menyatakan diri dengan berbangga bahwa Sherin salah satu dari 4 yang terpilih di Sumatera Barat. Gitu ya Sherin ya? Kita berharap mudah-mudahan Sherin nanti di PSU terpilih kembali. Kan begitu, itu harapan kita ya. Harapan. Kenapa? Karena memang dari 4 itu sudah terbagi itu. Sudah terbagi merata. Sherin mewakili anak muda, yang lain mewakili ini, yang satu lagi mewakili ini ya Sherin. Satu lagi Sherin, mungkin kita minta Sherin, nih saya bertanya lagi sama Sherin, menghimbau orangkali imbauan Sherin lah kepada masyarakat ke depan. Supaya apa? Supaya kita lihat ini dengan adanya PSU ini, saya yakin ini terjadinya penurunan minat nantinya untuk datang ke TPS. Kenapa? Karena informasinya ini tentunya KPU harus meramu informasi ini sampai ke bawah. Dan barangkali melalui ini Sherin bisa kasih tahu lah kepada warga Sumatera Barat, datanglah ke TPS. Nah, sampai gitu aja Sherin. Jadi memang yang paling kami harapkan bersama, terutama seluruh calon yang nanti akan berjuang lagi pada 13 Juli 2024, yang menjadi PR sebenarnya bukan lagi bagaimana menarik hati masyarakat, tetapi bagaimana mendatangkan masyarakat ke TPS. Karena Sherin Ipin sebenarnya masih sangat optimis. Kalau berbicara tentang pemilih, insya Allah yang kemarin memberikan amanahnya kepada Sherin akan memberikannya sekali lagi di PSU. Namun dengan catatan jika mereka kembali ke TPS. Datang ke TPS, gitu. Artinya untuk menyukseskan PSU di 13 Juli 2024, sangat Sherin harapkan kehadirannya di TPS. Karena tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, tentunya PSU yang telah diselenggarakan sebaik-baiknya nanti oleh KPU tidak akan sukses karena tidak adanya partisipasi aktif dari masyarakat Sumatera Barat khususnya. Kata kuncinya adalah masyarakat Sumatera Barat yang kemarin jadi pendukung Sherin harus datang ke TPS. Begitu ya Sherin ya? Iya, harus datang ke TPS. Pendukung Sherin pendukung Sherin ya. Kalau pendukung yang lain sih boleh juga beralih dari Sherin, dari A ke Sherin. Boleh juga kan? Boleh kan? Sangat terbuka nih. Sangat terbuka. Ya, mungkin barangkali Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin, dimanapun Anda berada hari ini, itulah bincang-bincang kita dengan Sherin. Ya, terlihat sekali kan begitu bersahaja Sherin. Kalau ada yang mengatakan Sherin sombong, enggak, salah itu. Sherin orangnya baik loh. Iya. Silahkan saja jalin komunikasi yang baik dengan Sherin. Kita yakin mudah-mudahan Sherin bisa terpilih kembali dengan suara terbanyak di pemungutan suara ulang ya, PSU. Pemungutan suara ulang. Betulnya namanya nggak cocok PSU itu.
Dan cocok itu pileg ulang, khusus DPD. Khusus DPD ya. Karena satu provinsi ini. Iya, satu provinsi. Kalau PSU itu kan biasanya beberapa kota. Nanti atau berapa TPS ya. Mungkin dari penamanya pihak KPU harus diralat lah. Dipercantik lagi. Dipercantik lah. Pileg DPD RI 2024. Nah, seperti itu mungkin. Mungkin itu bincang-bincang kita dengan Sherin. Ada lagi Sherin? Ada. Ya, silakan Sherin. Ya, kan nggak boleh. Kampanye nggak boleh, nggak boleh. Cuma kalau menghimbau sekali lagi boleh. Boleh, menghimbau boleh. Iya. Ya. Dari Sherin pribadi untuk seluruh pendukung Sherin, untuk seluruh orang-orang yang mendoakan dan berjuang untuk Sherin di 14 Februari kemarin, yang sudah membuktikan betapa hebatnya perjuangan dari seluruh masyarakat di Sumatera Barat ini. Sherin pesankan secara pribadi untuk datanglah ke TPS tanggal 13 Juli 2024 untuk menyukseskan PSU yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 13 Juli 2024. Jadi yang bisa Sherin sampaikan juga, Sherin mungkin belum mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas 500.000 kurang lebih suara yang kemarin sudah dibuktikan dan diberikan kepada Sherin. Sherin harap mendapat didoakan untuk Sherin di 13 Juli 2024. Mungkin itu saja Sherin ya. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sherin.